Bab 1269, tidak dapat didamaikan. Melihat Chardiotian seperti ini, Slirkin sangat marah hingga dadanya naik turun sungguh spektakuler. Chardiotian tiba-tiba meletakkan pisaunya, lalu mendesah pelan. "Bu, selama bertahun-tahun, aku pada dasarnya mendengarkanmu. Bisakah ibu mendengarkanku kali ini?" Slirkin ingin marah, tetapi kemudian dia berpikir bahwa marah tidak akan ada gunanya saat ini, jadi dia menarik napas dalam-dalam, menekan api di dalam hatinya, duduk dan berkata dengan dingin, "Mendengarkanmu. Membiarkanmu jatuh dalam keputusasaan." Chardiotian berkata dengan suara berat, "Bu, apakah menurutmu aku bodoh?" Slirkin menatapnya, "Apa maksudmu?" Chardiotian berkata dengan serius, "Bu, meskipun aku belum lama berhubungan dengan kakak Ye, tetapi semua tanda menunjukkan bahwa dia memang bukan orang biasa. Pikirkanlah, aku adalah pangeran dinasti Makam Langit, dan identitasku ada di sana. Ketika orang biasa berhubungan denganku, mereka akan menyanjung atau kagum, tetapi ketika dia bergaul denganku, dia sama sekali tidak menganggap serius identitasku, dan dia sama sekali tidak berpura-pura. Apa artinya ini? Itu berarti dia telah melihat dunia, dan di matanya, identitasku bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan." Slirkin berwajah muram dan tidak berkata apa-apa. Chardiotian menambahkan, "Lagi pula, sama seperti terakhir kali ini, semua orang memperhatikanku. Jika aku membunuhnya karena takut pada aula Tao penciptaan, apa jadinya aku di mata dunia? Aku akan menjadi pengecut yang takut mati dan membalas kebaikan dengan permusuhan. Demi keuntungan, aku bahkan membunuh temanku sendiri. Maka bukan hanya orang luar yang akan memandang rendah aku, tetapi bahkan orang-orang kita sendiri." Slirkin berwajah muram dan tetap terdiam. Chardiotian melanjutkan, "Lagi pula, Ibu, aku benar-benar tidak ingin mengkhianati teman-temanku. Jika aku melakukan ini hari ini, aku tidak akan menjadi diriku sendiri lagi di masa depan. Begitu seseorang tidak memiliki prinsip moral, akan terjadi banyak kali di masa depan. Hari ini aku dapat mengkhianati teman-temanku demi keuntungan, dan besok aku dapat mengkhianati ibuku sendiri demi keuntungan." Slirkin melirik Chardiotian, dan saat ini amarahnya sebagian besar telah mereda. Chardiotian berkata dengan serius, "Ibu, aku tahu ibu khawatir jika kakak tertuaku bergabung dengan aula Tao penciptaan, itu akan sangat merugikanku, tetapi jika aku mengorbankan kakak Ye demi perlindungan diri sekarang, itu akan dibenci oleh semua orang di dunia. Orang-orang dan peradaban Makam Langit tidak akan pernah membiarkan seorang pangeran yang mengkhianati teman-temannya demi kejayaan untuk menjadi kaisar." Setelah terdiam cukup lama, Slirkin perlahan berdiri dan berkata, "Bahwa aku menemuinya. Aku ingin melihat pemuda seperti apa yang sangat kamu hargai." Mendengar ini, Chardiotian segera menghela napas lega. Ibu dan anak itu segera meninggalkan istana. Di kediaman Pangeran Chardio, Sander Ye dan Sunny Fan duduk di tangga batu. Sunny Fan bersandar padanya. Dia melihat ke arah Gufa dan yang lainnya di kejauhan. "Sander Ye, bisakah kamu mengalahkan mereka?" Sander Ye melirik Gufa dan yang lainnya, "Seharusnya hanya butuh satu pedang." Mata Sunny Fan tiba-tiba membelalak, "Hanya satu pedang?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Sunny Fan mengacungkan jempol dan berkata, "Sander Ye, kamu hebat." Sander Ye tertawa. "Yang mulia sangat arogan." Pada saat ini, seorang penjaga perlahan keluar dari samping Gufa. Dia menatap Sander Ye dan bertanya, "Apakah kamu ingin menunjukkan kepadaku bagaimana melakukannya?" Sander Ye menatap penjaga itu, dan Gufa tiba-tiba berkata dengan marah, "Minggir." Penjaga itu berkata dengan marah, "Bos, dia merendahkan kita." Gufa menatap penjaga itu dengan dingin, dan penjaga itu segera membungkuk hormat dan minggah. Gufa menoleh ke arah Sander Ye dan mengepalkan tanganis, "Tuan Ye bawahan kurang berpengetahuan, mohon maafkan."
Dia tidak tahu asal-usul pria di depannya, tetapi fakta bahwa dia dican oleh Aula Tao Penciptaan membuktikan bahwa dia jelas bukan orang biasa. Selain itu, dia tidak yakin apakah dia musuh atau teman saat ini, jadi mengapa harus menyinggung perasaannya. Pada saat ini, Chardiotian dan seorang wanita cantik berpakaian istana tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Wajah Gufa dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka segera membungkuk hormat, "Salam, Yang Mulia." Selir Qin mengangguk, lalu menatap Sander Ye dan Sunny Fan yang duduk di sampingnya. Sander Ye menarik Sunny Fan dan berjalan ke arah Selir Qin dan Chardiotian, sambil tersenyum dan berkata, "Halo, Bibi." Sunny Fan juga tersenyum dan berkata, "Halo, Bibi." Selir Qin menatap Sander Ye dengan sedikit rasa heran di dalam hatinya. Pemuda di depannya tidak rendah hati atau sombong, tetapi percaya diri dan tenang. Sikapnya saja sudah langka di dunia ini. Dia memang bukan orang biasa. Setelah berpikir sejenak, Selir Qin berkata, "Bisakah kamu memberitahuku apa dendammu terhadap Aula Tao Penciptaan?" Sander Ye berkata, "Kami adalah musuh bebuyutan." Selir Qin tercengang. Sander Ye menambahkan, "Aku tahu ini mungkin akan menimbulkan masalah. Bagi saudara Chardio, kami akan segera pergi." Selir Qin menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak bisa pergi sekarang, sudah ada orang dari pangeran tertua di luar. Jika kamu keluar sekarang, mereka akan segera menangkapmu dan mengirimmu ke Aula Tao Penciptaan." Sander Ye melirik keluar pintu dan berkata, "Mereka seharusnya tidak bisa menghentikanku." Selir Qin menatap Sander Ye, "Tetapi jika kamu membunuh orang-orang di luar, itu akan segera membuat orang-orang kuat di seluruh dinasti Makam Langit waspada dan kamu akan menjadi musuh bebuyutan dinasti Makam Langit." Sander Ye memikirkannya, lalu mengangguk, "Itu memang akan sedikit merepotkan." Sedikit merepotkan. Ketika Selir Qin mendengar ini, alisnya berkedut. Dia Sander Ye dan merasa sedikit terkejut. Dia harus mengakui bahwa pemuda ini memang luar biasa. Kekhawatiran putranya bukanlah hal yang tidak berdasar. Pemuda semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibina oleh kekuatan biasa. Setelah memikirkan hal ini, Selir Qin berpikir sejenak, lalu berkata, "Bagaimana dengan ini? Kami akan mencari cara untuk mengeluarkanmu dari peradaban Makam Langit, tetapi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kami tidak dapat membantumu melawan Aula Tao Penciptaan. Oleh karena itu, setelah meninggalkan dinasti Makam Langit, semuanya bergantung padamu." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Ini akan melibatkan kalian." Meskipun kultivasinya saat ini belum pulih, kekuatannya setelah rekonstruksi tidak sebanding dengan orang biasa. Setidaknya orang-orang kuat di luar sana seperti ayam dan anjing baginya. Selir Qin melirik Chardiotian dan berkata, "Aku tidak berdaya. Putraku sangat keras kepala. Menurut ideku, aku harus menangkapmu terlebih dahulu dan kemudian mengirimmu ke Aula Tao Penciptaan untuk membangun hubungan yang baik dengan Aula Tao Penciptaan." Tetapi anak ini benar-benar menodongkan pisau ke lehernya untukmu dan berkata bahwa jika aku berani melakukan itu, dia akan membuatku tidak punya keturunan. Aku sangat marah sampai-sampai aku mati keki. Mendengar apa yang dikatakan Selir Qin, Sander Ye langsung menatap Chardiotian, sedikit terkejut. Chardiotian terkekeh, "Bu, jangan marah, aku hanya bercanda, hanya candaan." Sambil berbicara, dia menatap Sander Ye dan berkata dengan serius, "Kakak Ye, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi seperti yang ibuku katakan, jika kamu membunuh orang-orang di luar sekarang, itu akan segera menang orang-orang yang lebih kuat dan situasinya akan menjadi sangat tegang, jadi biar kami antar kamu pergi." Sander Ye memikirkannya dan mengangguk, "Oke." Dia benar-benar tidak ingin mempunyai konflik dengan dinasti Makam Langit sekarang. Selir Qin segera berkata, "Ikuti aku." Sambil berbicara, dia menuntun Sander Ye dan Chardiotian ke aula. Dia melirik ke langit dan sedikit mengernyit. "Langit telah tertutup saat ini. Jika kamu bergerak sekarang,
kamu pasti akan membuat mereka cemas. Sander Ye tiba-tiba berkata, aku punya cara, tapi aku butuh bantuanmu. Selir Qin menatap Sander Ye, yang membuka telapak tangannya dan sebuah pagoda kecil muncul di tangannya. Sunny dan aku akan masuk ke pagoda kecil itu. Kamu mengambil pagoda itu dan membawaku keluar. Mereka tidak akan dapat menemukanku. Sekarang Tuan Pagoda telah ditingkatkan, orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Selir Qin melirik pagoda di tangan Sander Ye dan bertanya, apakah kamu yakin? Sander Ye mengangguk, ya. Selir Qin mengangguk, oke. Sander Ye menatap Sunny Fan dan berkata, ayo masuk ke pagoda. Sambil berkata demikian, dia menarik Sunny Fan ke pagoda kecil. Cardio Tian mengambil pagoda kecil itu dan berkata, Bu, kamu punya identitas khusus. Kalau kamu meninggalkan kota langit tanpa izin, itu pasti akan menarik perhatian. Biar aku yang mengantar mereka. Selir Qin memikirkannya, lalu mengangguk, baiklah, hati-hati. Cardio Tian tersenyum dan berkata, baiklah. Sambil berkata demikian, dia menyimpan pagoda kecilnya dan berjalan keluar. Meskipun orang-orang di luar mengawasi Sander Ye dan Sunny Fan, mereka tidak peduli dengan Cardio Tian. Alasan utamanya adalah karena mereka tidak berani melakukannya bagaimanapun. Dia adalah seorang pangeran, dan seorang pangeran dengan kekuasaan yang besar. Kecuali ada perintah dari kaisar, tidak seorang pun berani menyentuh seorang pangeran. Cardio Tian tidak langsung meninggalkan kota langit, tetapi berjalan-jalan di sekitar kota sebelum meninggalkan kota langit. Setelah meninggalkan kota langit, Cardio Tian tiba di langit berbintang. Dia berencana untuk mengirim Sander Ye ke alam semesta lain. Tetapi, belum sempat dia melangkah jauh, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya, adik ke-9, kamu mau kemana? Mendengar suara ini, Cardio Tian langsung mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat pangeran tertua Singo Tian berjalan perlahan ke arahnya tidak jauh dan sana. Di sebelah pangeran tertua adalah Perdana Menteri. Ketika dia melihat orang itu datang, wajah Cardio Tian langsung berubah gelap. Salah. Ada pengkhianat. Pangeran tertua tersenyum dan berkata, adik ke-9, mengapa kamu tampak begitu tidak bahagia? Cardio Tian menatap Singo Tian dan berkata dengan tenang, ada apa? Pangeran tertua tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Cardio Tian berkata dengan tenang, aku akan pergi jika tidak ada apa-apa. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi pada saat itu, tiba-tiba ada sebuah napas yang menguncinya. Cardio Tian menoleh ke arah Singo Tian dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, apakah kamu ingin bertarung 1 lawan 1 denganku? Singo Tian menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mengalahkanmu. Lagi pula, kamu terlahir dengan energi naga leluhur. Siapa yang bisa lebih cakap darimu? Dalam keadaan normal, posisi putra mahkota dinasti Makam Langit seharusnya menjadi milik Singo Tian. Bagaimanapun, dia adalah putra sah dan memiliki hak paling sah atas tahta. Tetapi, siapa sangka Cardio Tian akan muncul di tengah jalan. Dia memiliki aura naga leluhur sejak lahir dan berbakat. Dia adalah yang paling berbakat di antara semua pangeran. Di usia yang begitu muda, dia sudah berada di level leluhur dewa. Dalam sejarah seluruh dinasti Makam Langit, ini sangat menggemparkan. Selain itu, orang terakhir yang lahir dengan energi naga leluhur adalah Kaisar Agung Zhao Tian, pendin dinasti Makam Langit. Karena itulah kedudukan putra mahkota dinasti Makam Langit belum ditetapkan. Cardio Tian berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin bertarung, maka aku akan pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, aura kuat tiba-tiba menyapu dari kedalaman langit berbintang. Singo Tian tersenyum dan berkata, adik ke-9, kamu mungkin tidak bisa pergi. Orang-orang kuat dari Aula Tao Penciptaan ada di sini. Bersambung.